Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua bisa berjumpa kembali pada hari ini, di malam hari ini, di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita membaca hadis, otomatis kita juga mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode At-Tikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir, pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-39. Insyaallah kita akan belajar bersama-sama i'rab ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un dan kaidah ke-39 tentang huruf istifham. Sebelum itu mari kita awali dengan murojaah materi At-Tikri level yang pertama pada bagian surat-surat pendek dan artinya. Bagian yang kedua kita akan baca surat Al-Masad sampai dengan surat An-Nas pada halaman 15. Kita mulai. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabuk yang dipintal.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup pada bulu-bulu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Berikutnya kita murojaah materi terakhir yang kita pelajari, yaitu pada halaman 107, i'rab yang terakhir dari surat Al-Kautsar. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Kemudian i'rabnya, inna harfu tawkidin wa nasbin. Syani'aka, syani'a ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarri mudhafun ilaihi. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Al-abtaru khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal jumlatul ismiyatu huwal abtaru fi mahalli raf'in khabaru inna. Dari ayat tersebut, ayat yang ketiga dari surat Al-Kautsar, kita belajar kaidah ke-38 tentang huruf inna. Sebagaimana kata yang pertama dalam ayat ini, yaitu kata inna. Inna artinya sesungguhnya. Inna dalam bahasa Arab termasuk kelompok kata huruf, sehingga dinamakan
harfu inna. Huruf inna merupakan huruf taukid dan nasab. Artinya huruf yang berfungsi sebagai penguat dan juga menyebabkan kata setelahnya menjadi mansub. Kita sudah membaca contoh-contohnya. Di antaranya pada kalimat al-masjidu qaribun, ketika dimasuki inna, maka kata al-masjidu berubah menjadi al-masjidah. Kata al-masjidu yang sebelumnya marfu' setelah kemasukan inna menjadi mansub, sehingga tidak lagi al-masjidu akan tapi menjadi al-masjidah. Innal masjidah qaribun. Dan seterusnya kita sudah membaca beberapa contoh yang lain termasuk dari ayat Al-Quran. Berikutnya kita masuk pelajaran baru, i'rab ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un pada halaman 109. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Aro, 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 a, ya sakinah, ya sakinah, aro'ai, ta, aro'aita, ta aro'aita, hamzatu waslin tasqutu waslan, hamzatu waslin tasqutu waslan, nabda'u biha a, nahnu biha, lam syamsiyah, lam syamsiyah, mudghamah, mudghamah, fil lamil maftuhah, fil lamil maftuhah, alla, alladzi, 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 ya mad tabi'i, ya madbi'i, harakatan, harakatan, alladzi, alladzi, ara'aita alladzi, ara'aita alladzi, yuka, yuka, dzal syaddah kasrah, dal sadda kasrah, yukadzi, yukadzibu, 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 ara'aita alladzi yukadzibu, ara'aita alladzi yukadzibu, bi hamzatu waslin bi hamzatu waslin, tasqutu waslan, tasqutu waslan, lam syamsiyah, lam syamsiyah, mudghamah, mudghamah, fid dalil bidalil, maksurah, maksurah, biddi, biddi, ya mad arid, ya ma'arif, lisukun, lisukun, ithnan aw arba' isnan arba', aw sittu harakat, awsitu harakat, nun sakinah, nun sakinah, indal waqfi, inda waqfi, biddin, biddin, ara'aita alladzi yukadzibu biddin. ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Selanjutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang yang berguna, barang yang sepele tetapi memiliki manfaat, seperti gayung, sapu, dan seterusnya.
barang-barang yang kecil, ringan, sepele tetapi memiliki nilai manfaat. Dinamakan al-ma'un. Dinamakan surat al-ma'un diambil dari kata yang terakhir yang terdapat dalam ayat yang terakhir dari surat ini, wa yamna'unal ma'un. Orang-orang munafik itu mereka enggan, tidak mau memberikan pertolongan meskipun hanya sekedar al-ma'un, barang-barang yang tidak begitu berharga tetapi berguna. Kemudian di antara kandungan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang buruk dari kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Disebutkan dalam ayat yang kedua dan ketiga sifat dari orang-orang kafir, mereka yang bersikap kasar terhadap anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberikan makanan kepada orang miskin. Kemudian pada ayat yang keempat, 5, 6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Di antaranya mereka melalaikan sholatnya, mengakhirkan sholatnya dari waktunya, menunda-nunda sholat. Kemudian mereka berbuat riya, beramal supaya dilihat orang lain. Dan pada ayat yang terakhir termasuk sifat orang-orang munafik, mereka tidak mau menolong dengan barang-barang yang berguna. Ayat yang pertama diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kalimat yang berbentuk pertanyaan, dan ini mengundang perhatian, membuat orang lebih ada rasa ingin tahu, penasaran apa yang akan disebutkan, apa yang akan dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kalian tahu, tidakkah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Atau boleh juga diartikan sesuai dengan tafsir yang dijelaskan oleh para ulama, apakah kamu tahu orang yang mendustakan hari kiamat? Ad-din di sini maknanya hari kiamat, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ayat yang ketiga ada kata ad-din, maliki yaumiddin, yang pada ayat tersebut artinya hari kiamat. Maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala yang merajai, yang menguasai hari kiamat atau hari pembalasan. Sehingga dalam ayat ini juga demikian, bisa diartikan dengan apakah atau tahukah kamu orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan. Kemudian makna dari ayat ini yaitu, tahukah kamu keadaan ataupun sifat orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mereka termasuk orang yang mendustakan hari kiamat, hari dibangkitkannya manusia dari kubur, hari pembalasan di mana seluruh amal manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, baik amal yang kecil maupun apalagi amal yang besar. Ini makna ayat yang pertama. Tahukah kamu keadaan sifat orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang nanti akan ditafsirkan pada ayat-ayat berikutnya, sifat-sifat orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang mereka terdiri dari orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Ara'aita, a harfu istifhamin, ra'ai fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukuni liittisalihi bit-ta'i. Ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ara'aita terdiri dari a hamzah yang merupakan hamzah istifham atau huruf istifham,
A artinya apakah. Kalau kita uraikan ara'aita, kalau di sini diartikan tahukah kamu. Kalau kita uraikan sendiri-sendiri, A artinya apakah, ra'aita kamu tahu, sehingga artinya apakah kamu tahu. Apakah kamu tahu, ataupun dengan kata yang lain, tahukah kamu. A merupakan huruf istifham. Ini yang akan kita bahas pada kaidah yang ke-39 tentang huruf istifham. Kemudian ra'aita terdiri dari kata ra'ai yang merupakan fi'il madhi mabni dengan sukun, disebabkan bersambung dengan huruf ta fa'il. Ta merupakan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan fathah. Ta menduduki posisi rafa sebagai fa'il. Berikutnya alladzi ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Alladzi merupakan isim mausul, disebut isim mausul, isim yang berfungsi untuk menyambung. Mabni dengan sukun, menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bih atau objek. Berikutnya yukadzibu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatul fi'liyatu yukadzibu la mahalla laha minal i'rabi silatul mausuli. Yukadzibu merupakan fi'il mudhari' marfu', hukumnya tanda rafa'nya yaitu dhammah, yukadzibu. Sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, taqdiruhu huwa, yaitu huwa. Wal jumlatul fi'liyatu, yukadzibu merupakan jumlah fi'liyah yang pada ayat ini merupakan silah mausul, penghubung dari isim mausul, sambungan ataupun keterangan dari isim mausul, sehingga tidak memiliki hukum dalam i'rab. Biddini al-ba'u harfu jarrin ad-dini ismun majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Bid-dini terdiri dari dua kata, al-ba dan ad-din. Ba merupakan huruf jar, sedangkan ad-din merupakan isim majrur disebabkan oleh huruf ba. Tanda jarnya yaitu kasrah, bid-dini. Berikutnya kita bahas kaidah yang ke-39 tentang huruf istifham, harful istifham. Diambil dari kata pertama yang terdapat pada ayat ini, yaitu ara'aita, apakah kamu tahu. Huruf istifham hanya ada dua, yaitu hamzah dan hal. Hal juga disebut dengan huruf dalam bahasa Arab. Huruf, istilah huruf dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu terkadang hanya satu huruf, terkadang dua huruf, terkadang tiga huruf. Itu juga dinamakan huruf. Kelompok kata dalam bahasa Arab ada tiga, ada huruf, ada isim, ada fi'il. Yang disebut huruf dalam istilah ilmu nahwu itu tidak mesti satu huruf, terkadang dua huruf itu juga termasuk huruf, terkadang tiga huruf itu juga termasuk kelompok huruf. Seperti kata hal di sini juga termasuk huruf. Dia disebut dengan harful istifham, huruf istifham. Ada dua macam, hamzah a dan hal.
Kedua huruf tersebut memiliki arti yang sama, yaitu apakah. A artinya apakah, hal juga begitu, artinya apakah. Dan tidak memiliki hukum dalam i'rab, sehingga ketika bertemu kata a atau hal tidak ada penjelasan tentang marfu', majrur, mansub, atau fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, dan fi mahalli jarrin, tidak ada. Karena memang la mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki hukum dalam i'rab. Ya. Ringkas untuk kaidah yang ke-39 ya, tentang huruf istifham. Berikutnya kita akan menambahkan contoh sebagai penerapan dari kaidah ini dan agar kita lebih mudah memahami dan mengingatnya. Kita akan mendapatkan dua contoh untuk huruf hamzah dan dua contoh untuk huruf hal. Contoh yang kita tulis di sini, yang pertama afala ta'qimun, yang merupakan kalimat yang banyak muncul dalam Al-Quran, lebih dari 10 kali, mungkin 13 kali atau 14 kali. Ayat ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Afala ta'qimun artinya apakah kalian tidak berpikir. A artinya apakah. Kemudian contoh yang kedua terdapat pada surat At-Taubah ayat 13, atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. A artinya apakah. Contoh yang ketiga, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada, atau bisa diringkas dengan kata adakah pencipta selain Allah. Hal artinya apakah. Dan contoh yang terakhir pada surat Al-Maidah ayat 91 pada ujung ayat, fahal antum muntahun, maka apakah kalian, di sini yang tidak sebenarnya enggak apa-apa, maka apakah kalian tidak mau berhenti dari perbuatan meminum minuman keras dan berjudi. Hal artinya apakah. Ini penerapan dari atau penggunaan dari huruf istifham. Ada dua, yaitu huruf a dan huruf hal. Huruf hamzah dan hal memiliki arti yang sama, yaitu apakah. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan i'rab ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un serta pembahasan kaidah yang ke-39 tentang huruf istifham. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung pada pekan yang akan datang. Pembahasan i'rab ayat yang kedua dari surat Al-Ma'un dan kaidah ke-40 tentang isim isyarah. Dan pembahasan surat Al-Ma'un merupakan pembahasan yang terakhir dari kitab jilid 1. Ada 7 ayat. Selesai nanti akan kita lanjutkan dengan kitab yang kedua, insya Allah. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, demikian pertemuan pada malam hari ini. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.